Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa usalli wa usallim ala nabiyil karim Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin wa ba'd wa bi sakhri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيل الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء wasyamatatil a'da. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Bapak dan Ibu yang selalu dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, Majlis Ta'lim At-Tahirah yang sedalam lindungan dan penjagaan Allahu Jalla Jalaluh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali bersua dan berjumpa untuk ta'ammuk dan tafaqquh fid din, untuk memperdalam din Allah dan agama Allahu Jalla wa Ala. Tema yang insya-Allah yang kita akan sampaikan pada kesempatan kali ini adalah berkaitan tentang hikmah di balik sakit. Nah, di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ya, Allahu Jalla wa Ala menjelaskan wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin alladhina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di dalam surah Al-Baqarah ini Allahu Jalla wa Ala menjelaskan bahwasannya kita semua ini pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 155. Wala nabluwannakum, dan kami sungguh dan pasti akan menguji kalian. Jangan sampai kita menganggap kalau kita sudah beriman kepada Allah Jalla Jalaluh, di situ tidak ada ujian lagi. Pastinya kita akan dicoba dan diuji oleh Allah Jalla wa'ala untuk mengetahui tentang kualitas keimanan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Diuji oleh Allah Jalla wa'ala dengan apa? Dengan sedikit rasa khawatir, rasa takut. Walju, kelaparan. Wa naqsim minal amwal, kemudian diuji dengan kekurangan harta, fakir, miskin. Wal anfus, bahkan diuji dengan kehilangan jiwa, ada dari kerabat yang meninggal dunia. Wasamarat, diuji dengan hilangnya buah-buahan, maksudnya gagal panen. Wabashir sabirin, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Sabar menerima ketetapan Allah Jalla Jalaluh. Sabar dalam menjalankan ujian Allah Subhanahu wa taala. Dari ujian Allah Subhanahu wa taala adalah di antara kita pastinya namanya orang hidup mengalami yang namanya sakit. Ya. Ketika kita mengalami sakit, maka kita harus menerima dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Di ujung daripada ayat tadi dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 155. Wabashyiris sabirin. Siapa mereka orang yang bersabar tersebut yang sanggup menerima ketetapan Allah Jalla wa Ala? Disebutkan Allah Subhanahu wa taala pada ayat selanjutnya, ayat 156 dalam surah Al-Baqarah, alladzina idza asabatuhum musibah qalu
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka ketika mendapatkan musibah sanggup untuk berucap kalimatul istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah, dan pastinya yang namanya milik Allah Jalla wa Ala akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam satu hadis Nabi SAW berkaitan tentang masalah ujian yang terberat, itu dialami oleh para anbiya, para nabi, ya. Kemudian orang yang sifatnya setelah dia tersebut, itu orang-orang yang tentu memiliki kadar keimanan yang tinggi. Artinya Allah Jalla wa Ala menguji, mencoba, bukan berarti Allah Jalla wa Ala tidak sayang. Bahkan sebaliknya, Allah Jalla wa Ala menguji kita tidak lain sebagai wujud sayangnya Allah Jalla wa Ala kepada kita. Para nabi tadi kita katakan paling beratnya dalam masalah Quran. Semakin tinggi keimanan seseorang, nah tentunya kita katakan semakin berat juga ujian-ujian seperti yang dialami oleh para nabi tersebut. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, inna idhamal jazaa'i ma idhamil bala. Sesungguhnya pahala yang besar itu baru bisa didapatkan melalui cobaan yang besar pula. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Jalla wa Ala jika ingin mencintai satu kaum, atau jika Allah Jalla wa Ala mencintai seseorang, ibtalahum, Allah pasti akan menguji mereka, memberikan cobaan untuk mereka. Faman radhiya falahu ridha. Barang siapa yang ridha akan ujian Allah Jalla wa Ala, menerima ketetapan Allah Jalla Jalaluh, termasuk sakit, maka Allah Jalla wa Ala akan meridhoinya, akan mencintai itu orang. Wa man sakhita falahu sukhtu. Tapi sebaliknya ketika diuji oleh Allah Jalla wa Ala, itu hamba tidak suka, bahkan tidak mau untuk menerima ketetapan Allah Jalla wa Ala, bahkan tidak sabar, maka Allah Jalla wa Ala akan murka kepadanya, termasuk sakit. Ya, hendaknya orang yang sakit itu merasa ridha dengan ketetapan dan takdirnya Allah Jalla wa Ala, bersabar atasnya serta berprasangka yang baik kepada Allah Jalla wa Ala akan takdir dan ketetapan Allah, dan pastinya ketetapan Allah Jalla wa Ala itu pasti baik. Ketetapan Allah, takdirnya Allah itu pasti baik. Dan kita syukur sebagai orang yang beriman. Ya, orang yang beriman ini apapun yang dia dapatkan semuanya baik dan bagus buat dia. Kalau mendapatkan kesuksesan di dalam kehidupan dunia ini, itu bagus buat orang yang beriman. Sebaliknya, tidak sukses pun juga begitu. Kaya raya ataupun fakir miskin, semuanya bagus untuk orang yang beriman. Kita lihat dalam hadis yang sahih, hadis dari sahabat yang mulia, Suhaib radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan perkara dan urusannya orang mukmin tersebut. Inna amrahu ya kulluhu khairun. Sesungguhnya perkaranya orang mukmin itu semuanya baik, semuanya bagus. Walaitsa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Yang demikian tersebut tidaklah didapatkan kecuali kalau orangnya itu mukmin, muslim. Apa itu? In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu. Jika orang mukmin itu mendapatkan kebaikan, entah kesehatan, kekayaan, kepintaran, kebahagiaan, dia bersyukur. Syukurnya dia tersebut sama dengannya adalah hasanat dan pahala. Wa in asabathu darra, jika sekiranya dia tersebut mendapatkan musibah, cobaan, malapetaka,
termasuk sakit. Fasabara, dia sabar menerima ketetapan Allah Jalla wa Ala. Sabarnya dia tersebut di dalam ujian dan musibah yang dia dapatkan itu tidak lain bersama dengankan hasanat dan pahala dari Allah Jalla Jalaluh. Subhanallah. Dan ini kita harus pahami yang demikian. Maka kalau kita merenungkan ayat dan hadis tadi, bahwasannya ya kita mendapatkan musibah tersebut tidak lain itu adalah kebaikan yang kita peroleh, tidak lain sebagai wujud untuk menambah dan meningkatkan kualitas keimanan kita tersebut. Kalau kita bersabar dan juga menerima ketetapan Allah Jalla Jalaluh, maka mengakibatkan Allah Jalla wa Ala semakin cinta kepada kita. Nah, tentu kita ingin berbicara hikmah dibalik daripada musibah yang kita alami, khususnya sakit. Ya, khususnya sakit. Nah, kalau kita melihat ada beberapa hikmah yang kita dapatkan di balik sakit yang kita alami. Yang pertama, kita katakan sebab sakit yang kita alami tersebut tidak lain ini adalah sebagai kafarah, penghapus dosa-dosa kita. Menghapus dosa-dosa kita. Disebutkan di dalam hadis yang sahih, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 5642, dan hadis ini juga dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 2573 dari hadis sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adhan wala ghammin hatta syauka yushakuha illa kaffarahallahu biha min khataya. Tidaklah seorang muslim tertimpa satu nasab, kelelahan, capek, kecuali capeknya itu tidak lain sebagai caranya Allah Jalla wa Ala menghapuskan dosa-dosanya. Alhamdulillah kita muslim. Alhamdulillah kita mukmin. Alhamdulillah kita ini menganut agama Islam. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Subhanallah, Maha Suci Allah. Allah menjadikan capeknya kita, lelahnya kita, itu tidak lain sebagai penghapus dosa. Kita giat bekerja dalam rangka mencari maisha, memberikan nafkah kepada anak kita. Mencurahkan tenaga, sehingga membuat kita tersebut pada ujungnya kita capek dan lelah. Wallahi, demi Allah, Allah menjadikan diri kita ini capek dan lelah tidak lain sebagai caranya Allah Jalla wa Ala menghapuskan dosa kita. Syukur kita menjadi orang yang beriman. Ya. Syukur kita menjadi orang muslim. Allah menjadikan capeknya kita, lelahnya kita sebagai caranya Allah Jalla wa Ala untuk menghapuskan dosa. Tidak seperti orang kafir, ya kan? Capeknya, lelahnya ya tidak ada apa-apa. Ya, kadang kita berkeluh kesah, capek deh kerja begini. Alhamdulillah Bapak capek. Ya, capeknya Bapak itu subhanallah, capeknya Allah. Subhanallah, anak-anak kita kadang belajar. Lelah nih pikiran nih, capek belajar. Alhamdulillah, capek. Ya, Allah menjadikan capek lelahnya kita itu sebagai penghapus dosa. Wala wasabin. Allah Jalla wa Ala tidaklah menimpakan kepada kita yang muslim ini sakit, baik sakit yang berat ataupun sakit yang ringan. Ya, subhanallah, Allah jadikan itu sebagai penghapus dosa-dosa kita. Hatta cuma sekedar pening, sakit kepala. Itu tidak lain sebagai caranya Allah Jalla wa Ala untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Wala hammin, ada rasa kekhawatiran belum terjadi, gimana ya kalau saya meninggal, anak gimana kondisinya, gimana lah kalau saya melakukan ini, apa nanti kata dunia,
Gimana ya kalau saya salah dalam melakukan pekerjaan ini? Bos, jangan-jangan begini. Khawatir, belum terjadi itu. Pasti kita dapatkan dalam diri kita rasa rasa khawatir kan. Subhanallah, rasa khawatirnya kita yang seperti itu tidak lain sebagai caranya Allah selalu untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Wala husnin, apa yang dikhawatirkan sudah terjadi. Sedihlah kita. Subhanallah, sedihnya kita mengalami satu musibah. Allahu Jalla wa Ala menjadikan kesedihannya orang mukmin sebagai penghapus dosa-dosanya. Wala azan, gangguan namanya itu. Ada orang yang suka dengan kita, ada yang tidak suka dengan kita. Subhanallah, ada gangguan tersebut dari mereka-mereka yang tidak suka, baik dari lisannya ataupun perbuatannya. Subhanallah, terganggunya kita oleh ulah perbuatan mereka tersebut tidak lain sebagai cara Allah Jalla wa Ala menghapuskan dosa-dosa kita. Wala ghammin, subhanallah, gham, kata anak muda tersebut, galau, ya, enggak enak hati. Itu sebagai caranya Allah Jalla wa Ala untuk menghapuskan dosa kita. Sampai disebutkan oleh Nabi SAW, hatta syaukah yushakuha, sampai yang namanya duri tertusuk di telapak kaki. Itu tidak lain sebagai caranya Allah Jalla wa Ala untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Allahu Akbar. Nah, bergembiralah kita sebagai seorang muslim. Subhanallah, lelahnya kita, sakitnya kita, ya, galaunya kita, khawatirnya kita, rasa sedih kita alami, semua itu tidak lain sebagai caranya Allah Jalla wa Ala untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Lebih daripada itu, Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang lain bersabda, "Ma min muslim yusibuhul adza min marin ma siwahu illa hattahu Allahu bihi sayyiati kama tahuttu." Setiap muslim yang terkena musibah penyakit, ya, apapun sakitnya, mau ringan, apapun jenis penyakitnya, termasuk COVID, apapun variannya, tuh COVID, model, kan itu muslim, maka tidak lain itu sebagai caranya Allah Jalla wa Ala untuk menghapuskan dosa-dosanya, sebagaimana pepohonan menggugurkan daun-daun. Ya salam, Allahu Akbar. Dalam riwayat yang lain disebutkan, maridu tahatu khotoyah kama yatahatu warqas syajar, bahwasanya orang yang sakit tersebut berguguran dosa-dosanya sebagaimana pohon yang menggugurkan dan menjatuhkan daun-daunnya. Allahu Akbar. Nikmat ya ikhwan, wallahi nikmat jadi orang yang mukmin. Kita bahagia, bersyukur. Poin pahala kita dapatkan. Mendapatkan musibah, ujian, termasuk sakit, bersabar. Sama dengannya juga hasanat, sekaligus juga penghapus dosa-dosa. Maka bagi saudara-saudaraku yang sedang mengalami sakit, doakan semoga sakitnya tersebut diangkat oleh Allah Jalla wa Ala, dan semoga dihilangkan oleh Allah Jalla wa Ala, kembali normal, sehat walafiat. Tapi satu yang ingin kami sampaikan, kabar gembira kepada ikhwan, akhwat, kepada saudara-saudaraku yang mengalami sakit, ya, karena dengan sakitnya tersebut tidak lain semua itu sebagai caranya Allah Jalla wa Ala untuk menghapuskan dosa-dosa. Ya, kenapa harus berbahagia? Bagaimana tidak berbahagia? Hanya karena sakit sekedar sakit kepala atau sekedar pening, bahkan sekedar tertusuk duri, itu tidak lain sebagai caranya Allah Jalla wa Ala menghapuskan dosa-dosa kita. Sakitnya tertusuk duri tidak sebanding dengan sakit karena penyakit yang kita rasakan sekarang ini. Ada teman-teman yang mengalami penyakit COVID-19 ini, varian Omicron ini misalnya. Tapi itu semua Allah jadikan tidak lain untuk menghapuskan dosa-dosa. Sekali lagi, wahai saudara-saudaraku yang sedang sakit, semoga Allah Jalla wa Ala
mengangkat dan menghilangkan penyakit antum semua. Ya, tapi sekali lagi bergembiralah. Karena bisa jadi dengan penyakit ini kita akan dibersihkan dari dosa-dosa kita. Bahkan selesainya kita dari sakit, sembuh, sehat walafiat lagi, tidak ada tersisa dosa barang satupun. Ya, subhanallah. Karena oleh sebab itu, wajarlah kita berbahagia ketika mengalami sakit, tidak lain sakit tersebut sebagai caranya Allah Jalla wa'ala untuk menghapuskan dosa-dosa. Nah, taib, ya, dan disebutkan dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Ma yazalul bala'u bil mu'min walal mu'minati fi jasadihi wa malihi wa waladihi hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'atun." Ya, dan teruslah seorang hamba tersebut mendapatkan cobaan. Cobaan akan selalu menimpa seorang mukmin dan mukminah. Selama hidup di dunia ini, Bapak Ibu, pastilah kita itu akan mendapatkan cobaan, termasuk sakit. Baik cobaan tersebut terjadi untuk dirinya sendiri, seperti sakit, atau pada hartanya, ya, atau pada anaknya dan keturunannya, ya, sehingga nanti ia berjumpa dengan Allah Jalla wa'ala tanpa dosa sedikit pun yang menyertai dia. Jadi semua itu cobaan. Cobaan itu tidak lain Allah jadikan musibah itu ada pada diri kita, entah diri kita yang dicoba, entah anak kita yang dicoba, entah keturunan kita yang dicoba, entah harta kita yang dicoba, ya kan? Tidak lain semua itu sebagai caranya Allah Jalla wa'ala untuk menghapuskan dosa-dosa kita hingga nanti kita meninggal berjumpa dengan Allah Jalla wa'ala. Tidak ada satu dosa pun yang kita bawa di hadapan Allah Jalla Jalaluhu. Hadis ini tentu sangat cocok ya bagi orang yang mempunyai penyakit kronis, ya, yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Ya, kalau berkaitan dengan COVID kan insya Allah bisa sembuh kita katakan. Ini kan ada teman-teman kita yang merasa bersedih yang sangat luar biasa karena divonis punya penyakit kronis yang dimana menurut info ahli medis ini berat untuk sembuh. Harapan kesembuhannya itu ya sangat jauh. Tapi subhanallah kita mukmin, kita muslim, kita mukminah, kita muslimah. Ya, ini hadis-hadis yang kita bacakan itu sangat cocok nih buat kita-kita yang mengalami yang demikian. Vonis dokter mengatakan umurnya tertinggal hitungan pekan atau hitungan bulan, bahkan hitungan hari, bahkan hitungan jam. Oke. Oke. Ya, subhanallah, ahli medis tidak bisa menentukan kapan kita tersebut pastinya akan meninggal dunia. Tidak bisa. Itu jelas keyakinan kita. Yang menentukan wafatnya kita hanyalah Allah Jalla wa'ala. Hanya Allah yang maha tahu seperti itu. Tapi subhanallah ketika kita diinfokan oleh ahli medis seperti itu, umur kita tinggal beberapa bulan lagi, tinggal beberapa pekan lagi, tinggal beberapa hari lagi, tinggal beberapa jam. Bukan membuat kita down atau dalam artian jatuh mental kita, tidak, malah membuat kita tersebut semakin berbahagia karena yakinnya Allah menjatuhkan sakit ini kepada diri kita dan menimpakan sakit ini kepada kita tidak lain sebagai wujud sayangnya Allah Jalla wa'ala kepada kita, sebagai caranya Allah Jalla wa'ala untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Tetap bergembira Ustaz, ya, tetap kita tersebut bergembira karena bisa jadi ya Allah Jalla wa'ala memberikan itu penyakit tidak lain sebagai caranya Allah Jalla wa'ala untuk menghapuskan dosa-dosa dia hingga nanti dia meninggal dunia dalam kondisi berjumpa dengan Allah Jalla wa'ala tidak membawa satu dosa pun. Allahu Akbar. Artinya apa? Jannah menunggu dia, surga menunggu dia. Semangat selalu wahai saudara-saudaraku yang sakit, gembira ya. Allah menjanjikan janji yang sangat luar biasa untuk kita yang sakit ini. Jangan kita merasa ya udahlah, ya, atau dalam artian menolak takdirnya Allah, atau seakan-akan tidak suka dengan keputusan Allah Jalla wa'ala. Ya salam, ini loh dibalik hikmah sakit. Nah, melihat besar keutamaan tersebut,
Pada hari kiamat nanti banyak orang-orang yang berandai-andai jika mereka ditimpakan musibah di dunia sehingga menghapuskan dosa-dosa mereka dan diberikan pahala kesabaran. Subhanallah, kalau sekiranya kita sudah sampai di padang mahsyar, itu nanti kita akan dapatkan ada manusia-manusia yang berlumurkan dengan dosa. Kemudian dia melihat ada saudaranya yang begitu bahagia di padang mahsyar tersebut. Ternyata dia tidak membawa dosa. Dosanya disucikan oleh Allah Jalla wa'ala. Dosanya dihapuskan oleh Allah Jalla wa'ala. Kenapa? Karena ketika dia hidup di dunia tersebut, penuh dengan musibah, penuh dengan ujian, di antaranya sakit tadi itu. Sampai-sampai orang yang berlumurkan dengan dosa ini berharap jika dikembalikan kepada kehidupan dunia, dia tentunya berharap ingin mendapatkan banyak musibah, banyak cobaan untuk dirinya. Tapi kita nggak mau seperti itu. Tentunya kita katakan ketika cobaan itu datang seperti sakit, ya kita bersabar, menerima ketetapan Allah Jalla wa'ala, sekaligus ada kebahagiaan. Mungkin Allah Jalla wa'ala sayang kepada kita. Allah cinta kepada kita. Allah ingin kita ini terhapuskan dosa-dosanya. Kita sebutkan dalam satu hadis yang sahih, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya waddu ahlul afiyati yaumal qiyamati anna juludahum quridat bil maqaridi mimma yarawna min sawabi ahlil bala." Allahu akbar. Nanti di hari kiamat kelak, ketika di padang mahsyar, banyak di antara manusia yang dimana pada kehidupan dunianya dia sehat walafiat. Ya, pada kehidupan dunianya sehat walafiat. Nanti di hari kiamat kelak, dia tersebut berharap kulitnya tersebut ada gangguan, seakan-akan seperti dipotong atau digunting dengan satu benda yang tajam ketika hidup di dunia. Kenapa kok bisa begitu berharapnya? Karena mereka melihat betapa besarnya pahala orang-orang yang tertimpa musibah ketika di dunia, khususnya bagi mereka yang sakit. Bagaimana kita tidak gembira dengan berita ini? Wahai saudara-saudaraku yang sedang sakit, berbahagialah antum semua, karena ternyata dengan sakit tersebut tidak lain sebagai caranya Allah Jalla wa'ala memberikan kenikmatan. Kenikmatannya apa? Terhapuskan dosa hingga kelak datang kepada Allah Jalla wa'ala tanpa satu dosa pun yang tersisa. Naam. Itu yang pertama, ya, bahwasannya akibat sakit dosa kita terhapuskan. Yang kedua, hikmah di balik sakit, ternyata akibat sakit itu menambah pahala. Ya salam. Menghapuskan dosa sekaligus juga dengan sakit menambah pahala dan hasanat. Kok bisa yang demikian? Nah, disebutkan di dalam satu hadis yang sahih. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Semoga Allah Jalla wa ala meridai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min maradin yusibuni ahabbu ilayya minal huma." Tidak ada satu penyakit yang paling aku sukai jika sekiranya Allah menimpakan kepadaku. Jika sekiranya ya Allah Jalla wa'ala menguji kepadaku tentang satu penyakit, maka tidak ada satu penyakit yang paling aku sukai jika itu terjadi kepada diriku kecuali penyakit demam. Penyakit panas itu yang membuat tubuh menggigil. Bukan berarti Rasulullah suka penyakit, tidak. Bukan berarti kita dianjurkan bercita-cita ingin sakit, tidak. Tapi kalau sekiranya Allah Jalla Jalalu menguji kita dengan satu ujian yang berkaitan dengan penyakit, maka tidak ada satu penyakit yang ingin aku dapatkan pada saat Allah Jalla wa'ala mengujiku, kecuali penyakit demam ini. Kenapa ya Rasulullah? Li'annaha tadkhulu fi kulli udwin minna. Karena sesungguhnya penyakit demam itu kena panas, itu masuk ke seluruh anggota tubuh kita. Dari kulit kita, kemudian sel-sel tubuh kita, darah kita, hingga seluruhnya masuk.
ke dalam bagian tubuh. Dan penyakit demam yang masuk ke dalam seluruh tubuh kita tersebut, apa yang terjadi? Kata Nabi sallam, wa innallaha azza wa jalla yu'ti kulli adwin qistahu minal ajab. Apa yang kita rasakan dari penyakit demam tersebut, kulit kita merasa nggak enak, darah kita juga begitu, sel-sel tubuh juga begitu. Tapi subhanallah, setiap anggota tubuh yang merasakan sakit demam tadi itu tidak lain Allahu Jalla wa'ala jadikan sebagai pahala buat kita. Sayang Allahu Jalla wa'ala kepada kita. Sakitnya kita punya nilai pahala di sisi Allahu Jalla Jalaluh. Nah, ya bukan berarti kita ingin sakit. Tidak, kita nggak ingin sakit. Cuma kalau sekiranya sakit tersebut diujikan kepada kita, kita tersebut senang. Tidak lain senangnya tersebut selain penghapus dosa, ternyata dengan sakit tersebut Allahu Jalla wa'ala mengganjar kita dengan hasanat dan pahala. Nah, disebutkan di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, bahwasannya Rasulullah mengatakan, la tasubbul huma, janganlah kalian tersebut mencaci maki penyakit demam. Atau secara umum tidak boleh mencaci maki penyakit. Ini gara-gara COVID nih, saya begini keadaannya. Haram yang demikian, tidak boleh. Ya, seperti itu. Kenapa? Karena dengan penyakit tersebut selain ya, fa innaha tudhibu khotoya bani Adam. Karena penyakit tadi itu tidak lain menghapuskan dosa-dosa dan sekaligus juga sebagai penambah pahala dan hasanat. Subhanallah. Maka oleh sebab itu, ya kita bersyukur betul jika sekiranya Allah uji kita dengan sakit. Ya, kalau sekiranya boleh memilih sakit, kata Nabi, yang diujikan tersebut penyakit demam. Kenapa? Karena itu penyakit masuk ke seluruh tubuh, dari darahnya, sel-selnya, dan bagian tubuh yang lainnya. Yang jelas, dengan sakit tersebut tambah pahala, ya, menambah pahala seorang hamba. Itu yang kedua. Yang ketiga, sebab sakit Allah Jalla Jalaluh mengangkat derajat dan martabat dia di dalam kehidupan dunia, terlebih lagi dalam kehidupan akhirat kelak. Sebutkan di dalam hadis yang sahih, hadis dari sahabat yang mulia Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Salman Al-Farisi ini pernah berkunjung dan membesuk orang yang sakit dari kalangan kerabatnya di daerah Kindah. Falamma dakhala alaihi qala, ketika sahabat Salman ini sudah berjumpa dengan kerabatnya atau saudaranya yang sedang sakit ini, tahu-tahu Salman mengatakan begini, sambil membawakan kabar dari hadis Nabi SAW. Abshir, abshir, good news, kabar gembira buat antum yang sakit ini. Saudaranya kaget, ini orang bukannya menenangkan saya, kata dia, malah dia mengatakan begitu. Ya, kabar gembira buat engkau. Kata dia, kenapa engkau begitu ya Salman? Ya, seharusnya kan engkau menenangkan aku dengan sakit yang seperti ini. Bukan apa-apa, kata Salman. Ya, karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda seperti ini. Fa inna maradal mu'min yaj'alahu Allahu lahu kaffaratan wa musta'taban. Karena seorang mukmin yang sakit itu tidak lain penyakit yang ada pada orang mukmin tersebut Allah jadikan sebagai penghapus dosa-dosa dia dan sekaligus juga sebagai caranya Allah Jalla wa'ala untuk meningkatkan derajatnya dan sekaligus sebagai caranya Allah Jalla wa'ala untuk meridhoinya. Ya salam. Sebab sakit yang antum alami ini ada 3 hal. Yang pertama penghapus dosa, yang kedua meningkatkan derajat. Bisa jadi ini sebab Allah Jalla wa'ala akan mencintai dan meridhoi engkau. Beda dengan orang kafir, orang fasik, orang fajir yang sakit. Kata Nabi SAW, wa inna maradal fajiri kalba'ir aqalhu ahluhu summa arsaluh
fala yadri lima ukila wa lima ursila. Tapi kalau orang yang kafir yang sakit itu seperti onta yang diikat oleh pemiliknya. Si onta itu nggak ngerti kenapa dia dilepas, kenapa juga diikat, apa sebabnya. Ya, orang kafir sehat walafiat, kenapa? Sakit, kenapa? Nggak ngerti. Tapi kalau orang mukmin paham, kalau dia tersebut mendapatkan kesehatan, dia rajin beribadah, beramal soleh, ya, karena Allah Jalla wa Ala, dan dia bersyukur akan kesehatan yang Allah Jalla wa Ala anugerahkan kepadanya. Tapi kalau dia sakit, dia bersabar. Sabarnya dia tersebut tidak lain sebagai penghapus dosa dan juga sebagai penambah pahala, sekaligus meningkatkan derajat untuknya, dan tidak lain sebagai caranya Allah Jalla wa Ala untuk mencintai dia tersebut. Nah, dan ini adalah satu kenikmatan yang luar biasa. Subhanallah. Maka oleh sebab itu, berbahagialah wahai orang yang sakit, selain dosa-dosa antum terhapuskan, selain menambah pahala, juga ternyata Allah Jalla wa Ala meningkatkan derajat martabat antum di dalam kehidupan dunia dan terlebih lagi dalam kehidupan akhirat kelak. Nah, kemudian selanjutnya yang keempat, ya, orang yang sakit tersebut doanya mustajab. Doanya apa? Mustajab. Subhanallah. Kita tahu orang mukmin setiap mendapatkan musibah apapun, termasuk sakit, itu doanya mustajab, diijabah dan dikabulkan oleh Allahu Jalla wa Ala. Disebutkan dalam satu athar, ya, ada seorang sahabat Nabi namanya Abu Nuhailah. Abu Nuhailah ini sedang sakit. Ya, Abu Nuhailah ini apa? Sedang sakit. Dijenguk oleh teman-temannya, oleh sahib-sahibnya. Ketika sahibnya tersebut sudah sampai ke tempat Abu Nuhailah Al-Bajali ini, tahu-tahu sahibnya tersebut minta didoakan. Kata Abu Nuhailah, antum ini nggak salah minta doakan kepada aku. Seharusnya kan aku yang minta agar kalian ini yang membesukku mendoakan aku, agar aku ini sembuh dari penyakit. Kok malah sebaliknya? Antum malah minta doa kepada aku. Ada apa? Kata sahabat-sahabatnya, kami mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwasanya orang yang sakit itu doanya mustajab. Maka oleh sebab itu, ud'ullah. Antum yang sedang sakit ini, ya, berdoalah. Banyak berdoa, banyak memohon, meminta kepada Allah Jalla wa Ala. Akhirnya Abu Nuhailah berdoa. Doanya sebagai berikut. Allahumma anqus minal marad wala tankus minal ajar. Ya Allah, hilangkanlah penyakitku ya Allah. Angkatlah penyakitku ya Allah. Wala tunkis minal ajar. Tapi jangan sampai dikurangi pahalanya. Artinya pahalanya tetap ada ya Rabb. Subhanallah. Minta sembuhkan sakit, tapi pahala dari sebab sakit jangan sampai dikurangi ya Allah. Allahumma anqus minal marad wala tunkis minal ajar. Faqila lahu, sahib-sahibnya, teman-temannya mengatakan lagi, waduh, tambah lagi dong doanya, tambah lagi doanya. Doanya orang yang sakit mustajab, diijabah, dikabulkan oleh Allah Jalla wa Ala. Akhirnya Abu Nuhailah menambah doa berikut ini. Allahumma ja'alni minal muqarrabin. Allahumma ja'alni minal muqarrabin. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai hamba-Mu yang selalu mendekatkan diri kepada Engkau, ya Allah. Dan sahib-sahibnya, tambah lagi, doa lagi, minta lagi kepada Allah. Mumpung sakit, doanya orang yang sakit diijabah, dikabulkan oleh Allah Jalla wa Ala. Dia melihat kepada ibunya yang berada di tempat tersebut. Kemudian Abu Nuhailah Al-Bajali ini mendoakan ibunya. Allahumma ja'al ummi min huril in. Ya Allah, jadikanlah ibuku sebagai bidadari surga. Allahu Akbar. Wahai ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa azakum Allah. Wahai saudara-saudaraku yang sedang sakit, berbahagialah dan banyak berdoalah. Karena doanya orang yang sakit diijabah dan dikabulkan oleh Allah Jalla wa Ala.
Mintalah apa yang ingin kalian minta, termasuk kesembuhan dari sakit. Kita ini mendoakan antum agar diangkat penyakitnya, disembuhkan oleh Allah Jalla wa'ala. Tapi yang paling penting, antum yang sedang sakit, bapak dan ibu yang sedang sakit, banyak berdoa. Selain doa tersebut menambah pahala, dikarenakan itu ibadah yang paling utama di sisi Allah Jalla wa'ala, sekaligus doanya orang yang sakit diijabah dan dikabulkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Naam. Itu yang keempat. Doanya orang yang sakit tersebut diijabah dan dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Kemudian yang kelima, ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa azakumullah. Ya. Meskipun sakit, pahala tetap mengalir. Oh, gimana ceritanya? Bapak, Ibu, mumpung sehat. Apapun yang bisa kita kerjakan ketika sehat ini kerjakan. Baik itu ya ibadah sholat sunnah, ataupun puasa sunnah, atau amalan-amalan sunnah yang berkaitan dengan fisik kita. Ya, termasuk zikir pagi dan petang tersebut. Kenapa? Kalau kita tersebut sakit dan kebetulan ya tidak bisa lagi mengerjakan itu amalan, maka pahalanya tersebut terus mengalir pada saat kita tersebut sakit. Jadi mumpung kita sehat, sempatkan diri sekarang sholat duha. Bahkan 2 rakaat. Mumpung kita sehat, setelah kita berwudu, kerjakanlah sholat sunnah wudu. Mumpung kita sholat, qobliyah dan ba'diyahnya jangan sampai ketinggalan. Terutama rawatib yang berjumlah 12. Mumpung kita sehat, tahajud dan witirnya jangan sampai ketinggalan juga. Mumpung kita sehat, ya, sholat-sholat sunnah yang lainnya kita kerjakan. Mumpung kita sehat, puasa sunnah, dari puasa 3 hari setiap bulan, atau puasa Senin Kemis, bahkan puasa Nabi Daud alaihissalam, sanggup kita kerjakan. Mumpung kita sehat, lisan ini masih sanggup untuk berbicara, bacalah Al-Quran. Mumpung kita sehat, terutama lisan ini masih bisa untuk mengucapkan sesuatu, bacalah zikir pagi dan petang. Wallahi, kalau sekiranya lisan ini sudah tidak berfungsi, fisik ini sudah tidak kuat lagi untuk melakukan amalan-amalan tadi, baik itu amalan yang berkaitan dengan salat sunnah ataupun puasa sunnah, dikarenakan kita sakit, maka dikenakan kebiasaan kita ketika sehat melakukan ibadah-ibadah tersebut. Ketika sakit sudah tidak sanggup lagi, wallahi demi Allah, Allah Jalla wa'ala tetap mengucurkan pahalanya buat kita yang sakit. Dikarenakan pas waktu sehat kita selalu mengerjakan itu amalan. Kita lihat dalam satu hadis yang sahih, hadis dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dan dikuatkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dalam hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma min ahadin yamradu illa kutiba lahu mislu ma kana ya'malu wa huwa sahihun. Dan tidaklah seseorang yang sakit, ya, atau dia tersebut melakukan safar, Allah akan menulis baginya pahala seperti saat ia lakukan ibadah tersebut di masa dia tersebut sehat walafiat. Nah, tidaklah dia tersebut sakit, dalam riwayat yang lain tidaklah dia tersebut melakukan safar, tidaklah dia tersebut sakit, ya, kemudian ya dia tersebut ketika sehatnya suka mengerjakan amal saleh, maka ketika sakit tersebut dia akan tetap terus tertulis pahalanya sebagaimana dia beramal ketika sehat. Nah, ini yang disabdakan oleh Nabi SAW. Apabila seorang hamba tersebut sakit, Allah tetap akan menuliskan baginya pahala seperti saat ia melakukan ibadah di masa dia tersebut sehat. Ya, itu yang dikatakan oleh Nabi.
Ya, idza marida al-abdu kutiba lahu misla ma kana ya'malu sahihan wa huwa, ya, bahwasannya apabila seorang hamba tersebut ya sakit, Allah akan menulis baginya pahala seperti saat ia lakukan ibadah di masa dia tersebut sehat. Naam. Dan subhanallah, kita sedang berbaring dan beristirahat, akan tetap pahala kita terus mengalir untuk kita. Apalagi yang menghalangi kita tersebut untuk tidak bergembira, ya, berkaitan tentang masalah ini pada saat kita sakit. Kita sebutkan dalam hadis yang lain, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Semoga Allah Jalla wa ala meridai beliau. Qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, idza btalallahu al-'abdal muslima bi bala'in fi jasadihi. Jika Allah Jalla wa ala menguji seorang hamba muslim dengan satu musibah di tubuhnya, yaitu sakit. Qala Allah lil malakil ladzi yaktubu amalahu. Ketika hamba muslim sakit, Allah langsung berfirman kepada malaikat yang biasa menulis amal perbuatannya. Uktub li abdi fi kulli yawmin wa laylatin misla ma kana ya'malu minal khair ma dama mahbusan, ya, fi wasaqi hatta aqbidahu. Subhanallah. Wahai malaikatku, tuliskanlah pahala untuk hambaku ini di setiap hari dan di setiap malam, sebagaimana dia tersebut melakukan itu kebaikan pada saat dia tersebut sehat walafiat. Selama dia tersebut masih terpenjara dengan sakitnya, sehingga dia tidak bisa untuk melakukan amalan, terus berikan pahala untuknya sampai nanti aku mencabut nyawanya, sampai dia tersebut meninggal. Yamutu fi maradhihi. Naam. Dan subhanallah, artinya apa? Ya, ketika dia sakit, seorang hamba muslim tersebut, Allah langsung berfirman kepada malaikat yang biasa menulis pahala amalannya. Tulis loh pahala amalannya setiap hari dan setiap malam. Sebagaimana dia ketika sehat walafiat suka melakukan kebaikan. Tulis terus. Ya, selama dia tersebut masih sakit, terus tulis pahalanya sampai nanti dia tersebut meninggal dunia. Wallahu a'lam. Dalam riwayat yang lain disebutkan sambungannya, au atliqahu fa in syafahu. Naam. Kalau sekiranya lepaskan sudah, kalau misalnya sudah sehat walafiat, dia beramal lagi. Kalau dia meninggal dunia, ya, dimandikan, disucikan, ya, dosa-dosanya, ghasalahu wa tahharahu. Malaikat itu diperintahkan oleh Allah Jalla wa ala untuk menghapuskan dosa-dosanya. Nah, jika sekiranya Allah Jalla wa ala mewafatkan dia, ghafara lahu wa rahimahu. Allah Jalla wa ala mengampuni dosa-dosanya dan memberikan rahmat dan kasih sayang untuknya. Ya salam. Ini orang yang sakit, ketika dia sehat suka beramal soleh, ketika sakit pahalanya terus mengalir. Dan itu ada garansi, ada jaminan dari Allah Jalla wa ala. Ketika tuh kita yang sakit, yang ketika kita sehat suka melaksanakan ibadah dan kebaikan, ya, kemudian kita sakit, nggak bisa melakukan kebaikan itu lagi, nggak bisa melakukan itu perbuatan baik lagi. Allah Jalla wa ala langsung berkata kepada malaikat yang suka menulis kebaikan, ya, tolong tulis tetap pahala untuk hambaku yang sakit di setiap hari, di setiap malam, sesuai dengan apa yang menjadi kebiasaan dia melakukan kebaikan pada saat sehat. Ya, selama dia masih sakit, tolong ditulis pahala. Subhanallah. Kemudian, atau aku angkat penyakitnya tersebut. Atau kalau dia meninggal dunia, maka dia disucikan dosa-dosanya, dibersihkan dosa-dosanya. Jika meninggal dunia juga tuh yang sakit tadi, naam, Allah Jalla wa ala mengampuni dosa-dosanya dan memberikan rahmat untuknya. Ya Allah, Bapak Ibu, alhamdulillah kita muslim.
sakitnya kita, Allah tetap mengucurkan pahala. Kalau kita sehat walafiat, maka kembali melakukan amal saleh. Kalau sekiranya sebab sakit tadi kita meninggal dunia, maka dipastikan Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Dan dipastikan Allah Jalla wa'ala memberikan ampunan dan kasih sayang untuk kita. Hadis ini sahih, disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Albani. Nah, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Hakim, ya. Dan kata Syekh Nasiruddin Albani, hadis ini derajatnya sahih. Nah, kemudian selanjutnya, ya, yang keenam, orang yang sakit jika dia bersabar sampai dia meninggal dunia, menerima ketetapan Allah Jalla wa'ala pada saat dia sakit. Jika orang yang sakit tersebut bersabar dan menerima ketetapan Allah Jalla wa'ala, maka jika sekiranya dia meninggal dunia nanti, maka jaminan surga untuknya. Jaminan surga untuknya. Disebutkan ada seorang wanita, namanya Ummu Zufar. Ummu Zufar ini datang kepada Nabi SAW dan berkeluh kesah tentang keadaannya yang sakit tersebut. Dia mengatakan kepada Nabi SAW seperti ini. Faqalat inni usra. Ya Rasulullah, aku punya penyakit ayan. Wa inni atakasyafu. Kalau terkena penyakit itu ayan, aku ini ingin lepas pakaian. Ya, ingin bugil. Gak sadar aku melepaskan itu ya Rasulullah. Karena kalau terkena penyakit itu, tahu-tahu kondisiku itu seperti orang yang kepanasan, ingin melepaskan pakaian. Fad'allah li. Tolong dong Rasulullah, doakan aku, minta sama Allah agar Allah Jalla wa'ala menyembuhkan penyakitku yang satu ini. Qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan kepada Ummu Zufar tersebut, in syi'ti sobarti walakil jannatu. Jika engkau berkeinginan, berkehendak, jika kamu mau, wahai Ummu Zufar, tetap sabar engkau menerima ketetapan Allah Jalla wa'ala. Sabar menerima takdirnya Allah Jalla wa'ala dengan engkau mengalami penyakit ayan ini. Maka dipastikan engkau mendapatkan jannah, surganya Allah Jalla wa'ala. Engkau termasuk penghuni surga. Wa in syi'ti da'autallaha ayyu'afiyaki. Tapi jika engkau mau, aku pasti akan berdoa kepada Allah Jalla wa'ala agar Allah Jalla wa'ala menyembuhkan penyakitmu tersebut. Pilih yang mana Ummu Zufar? Sabar menerima ketetapan Allah Jalla wa'ala dalam penyakit yang engkau alami, yaitu penyakit ayan, jaminannya surga. Atau engkau mau aku mendoakan engkau agar engkau sembuh dari penyakitmu. Yang mana pilihannya? Faqalat, Ummu Zufar berkata, asbiru ya Rasulullah. Aku bersabar menerima ketetapan yang Allah tetapkan untukku berkaitan dengan penyakit ayan ini. Faqalat, tapi ya Rasulullah, ini atakasyafu. Fad'allaha alla atakasyafa. Tapi tolong ya Rasulullah, setiap kali aku mendapatkan penyakit ini, tolong doakan aku. Minta sama Allah. Jangan sampai aku ini melepas pakaian lagi. Aku malu ya Rasulullah. Aku melepas pakaian pada saat mengalami penyakit ayan tersebut tanpa kesadaranku dan tanpa keinginanku. Tolong satu ini. Doakan aku. Ya, aku ridha dengan keputusan Allah mendapatkan penyakit ayan ini. Tapi tolong doakan aku setiap kali mendapatkan penyakit ayan ini, jangan sampai aku lepas pakaian. Fada'alaha. Rasulullah kemudian mendoakannya. Dan subhanallah, setiap kali dia mendapatkan penyakit ayan tersebut, dia tidak lepas pakaian lagi. Wallahu a'lam. Dan subhanallah kita katakan, sebagai sebab seseorang tersebut mendapatkan jannah dan surganya Allah Jalla wa'ala, ketika mengalami sakit, dia sabar, menerima ketetapan dan takdirnya Allah Jalla wa'ala, dan insya Allah itu yang mengakibatkan Allah Jalla wa'ala ridha kepadanya, hingga Allah Jalla wa'ala menganugerahkan surga untuknya. Pernah suatu hari Nabi kita Muhammad SAW berkunjung
dan membesuk seorang perempuan yang sedang sakit parah. Ustadz, boleh nggak sih berkunjung membesuk seorang perempuan yang bukan mahram kita? Bukan ibu kita, bukan tante kita, bukan kakak kita, bukan saudari kita yang perempuan. Bukan. Bolehkah Ustadz? Boleh, dengan dua catatan. Yang pertama, pada saat kita membesuk perempuan yang bukan milik kita, bukan mahram kita itu, ada mahramnya di situ. Entah suaminya, entah anaknya yang laki-laki, ya kan? Yang sifatnya tersebut yang sudah balik, atau siapapun mahram. Yang kedua, pastikan ketika kita membesuk seorang perempuan yang bukan mahram kita tersebut, auratnya itu tertutup. Jangan sampai ya terbuka. Karena kadang karena kondisi sakit, ada sebagian orang yang sakit itu nggak sadar. Tersingkaplah pakaiannya atau terbukalah pakaiannya hingga kelihatan aurat. Nah, kalau dua syarat ini terpenuhi, monggo silakan bapak-bapak untuk membesuk seorang perempuan yang bukan mahramnya bapak. Tapi dengan dua catatan, ada mahramnya di situ dan pastikan auratnya tertutup. Nah, Rasulullah membesuk perempuan yang sedang sakit parah tadi. Ketika Rasulullah SAW berjumpa dengan itu perempuan, melihat keadaannya, Rasulullah meneteskan air mata. Kenapa? Ini perempuan sakit parah, sakit luar biasa menyakitkan buat tubuhnya. Ketika Nabi SAW bertanya kepada perempuan tersebut, kaifa tajiduki? Itu bibir itu bergetar. Bagaimana keadaan engkau, wahai fulana? Ya. Kemudian itu perempuan menjawab dengan jawaban yang penuh dengan kesabaran. Khairun ya Rasulullah. Semuanya baik, semuanya bagus. Dan demi Allah, aku menerima ketetapan Allah Jalla wa'ala dengan menganugerahkan aku sakit ini. Walakin arju minallah. Tapi aku berharap kepada Allah Jalla wa'ala. Sebab sakit ini Allahu Jalla Jalalu menghapuskan dosa-dosaku, dan jika sekiranya sebab sakit ini Allah mewafatkan aku, maka aku berharap jannah dan surganya Allahu Jalla Jalalu. Subhanallah, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabruki iya adkhalakillahul jannah wa kafara jami'a khatayaki. Kesabaran yang engkau lakukan ini, menerima ketetapan Allah Jalla wa'ala, menerima takdirnya Allah Jalla wa'ala dengan sakit yang seperti ini, mengakibatkan Allah Jalla Jalaluh menghapuskan seluruh dosa-dosamu dan memasukkan engkau ke dalam jannah dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, sebagai pemungkasnya dan penutupnya, jika sekiranya sebab sakit ini kita meninggal dunia, maka insya Allah itu sebagai tanda husnul khotimah. Sebagai apa? Tanda husnul khotimah. Tapi jelas kita katakan syaratnya kita menerima ketetapan Allah Jalla wa'ala. Sabar menerima ketetapan Allah Jalla Jalaluh. Makanya ada satu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW dan itu dipraktekkan oleh Nabi. Ya, ketika beliau sakit parah yang mengakibatkan beliau meninggal dunia. Kata Ibunda Aisyah, di penghujung hayat beliau, di penghujung hayatnya Nabi SAW, beliau itu kan mengalami sakit yang luar biasa. Sering betul membaca doa berikut ini. Waghfirli, warhamni, wajburni, waghfirli, warhamni, ya, waghfirli, warhamni, ya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ampunilah dosa-dosaku dan berikanlah rahmat dan kasih sayangmu kepadaku. Wa alhiqni bi rafiqil a'la. Aghfirli warhamni wa alhiqni bi rafiqil a'la. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ampunilah dosa-dosaku dan berikanlah rahmat dan kasih sayangmu kepadaku. Dan ya Allah, jika sekiranya sebab sakit ini aku meninggal dunia, ya Allah, susulkan aku dan kumpulkan aku bersama orang-orang yang memiliki martabat yang tinggi. Kita tahu tadi sebab sakit menghapus dosa.
Seakan-akan kita berdoa, Rabbighfirli, ya Allah, aku sedang sakit ya Allah. Ya Allah, jadikanlah sakit yang aku alami ini sebagai cara Engkau ya Allah untuk menghapuskan dosa-dosa. Warhamni, ya Allah, aku sedang sakit ya Allah. Jadikanlah sebab sakit ini sebagai cara Engkau memberikan rahmat dan kasih sayang-Mu kepada aku. Tambah pahala, mengangkat derajat dan martabat. Wa alhiqni bi rafiqil a'la. Jika sekiranya sebab sakit ini ya Allah aku meninggal dunia, susulkan dan kumpulkan aku bersama orang-orang yang memiliki martabat yang tinggi. Siapa mereka? 4 golongan yang Allah Jalla wa Ala sebutkan dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 69. Ya Allah, jika sekiranya sebab sakit ini aku meninggal dunia, kumpulkan aku bersama para anbiya, para nabimu ya Allah. Jika sekiranya sebab sakit ini aku meninggal dunia, kumpulkan aku ya Allah bersama as-siddiqin, orang-orang yang jujur dan benar dalam masalah keimanan. Ya Allah, jika sekiranya sebab sakit ini aku meninggal dunia ya Allah, kumpulkan aku bersama orang-orang yang mati syahid. Ya Allah, jika sekiranya sebab sakit ini aku meninggal dunia, kumpulkan aku bersama orang-orang saleh di jannah dan surga. Doanya ketika sakit apa? Rabbighfirli warhamni wa alhiqni bi rafiqil a'la. Ini doa tidak lain permohonan kita kepada Allah Jalla wa Ala, jika sebab sakit ini kita meninggal dunia, ya Allah, anugerahkanlah kepada kita yang sakit ini husnul khotimah. Meninggal dalam kondisi yang baik, meninggal dalam kondisi seluruh dosa-dosa terampuni, meninggal dunia dalam kondisi amal saleh diterima oleh Allah Jalla wa Ala. Nah, ini 7 hikmah di balik kita yang sakit ini. Hikmah di balik ya sakit. Penghapus dosa, ya, nambah pahala, mengangkat derajat dan martabat, doa terijabah, tetap mengucur dan mengalir pahala amal saleh yang kita kerjakan. Kemudian ya sebab masuk surga. Kemudian yang ketujuh, jika kita meninggal dunia dalam keadaan sakit ini sebagai sebab husnul khotimah. Wallahu a'lamu bisawab. Ini kira yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Kita kembalikan kepada host kita. Silakan, Bapak. Nah. Baik, Ustadz, ada pertanyaan masuk. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Nama saya Rosi. Saya seorang mualaf. Saya ingin bertanya, bolehkah saya mendoakan orang tua saya yang saat ini sedang sakit, tapi beliau masih beragama Hindu? Ya, doanya apa dulu? Ya, kalau sekiranya berkaitan dengan doa supaya dapat hidayah, kan, itu kudu kita kepada untuk kerabat-kerabat kita, untuk saudara-saudara kita yang kebetulan dalam tanda kutip masih kafir, masih non-muslim, kita katakan, kita doakan semoga mereka tersebut mendapatkan hidayah dan petunjuk Allah Jalla Jalaluh. Nah, ya kan? Yang kedua, sekaligus kita doakan agar mereka tersebut sembuh dari penyakitnya. Bolehkah yang seperti itu? Boleh. Berkaitan dengan dalil yang pertama tersebut, Nabi Muhammad ya pernah mendoakan siapa? Umar bin Khattab. Ya, beliau berdoa kepada Allah Jalla wa Ala agar di antara dua Umar ini masuk ke dalam Islam. Yang pertama Umar bin Khattab, yang kedua Amr bin Hisham, yaitu Abu Jahal. Ternyata yang mendapatkan petunjuk dan hidayah Allah Jalla wa Ala adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Artinya mendoakan orang kafir agar dia dapat hidayah kudu harus kita doakan seperti itu. Nah, ya termasuk kalau mereka sakit gimana Ustadz? Boleh nggak kita mendoakan agar dia sehat walafiat? Boleh. Tidak. Mengapa yang demikian? Yang tidak boleh itu, Ibu, adalah kalau dia meninggal dunia, meninggal dalam kondisi yang kafir, ya, belum masuk ke dalam Islam. Kita mendoakan agar Allah mengampuni dosa-dosanya, itu yang tidak boleh, ya kan? Dia udah meninggal dunia nih. Meninggal dalam kondisi kafir. Ya, na'udzubillah min dzalik. Bolehkah kita yang hidup ini mendoakan dia agar dia tersebut diampuni dosa-dosanya?
ya mendapatkan rahmat, dimasukkan kamu surga. Tidak boleh, karena sudah terputus. Itu yang dilarang oleh Nabi itu yang dilarang oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Ketika pamannya yang bernama Abu Thalib tersebut meninggal dunia dalam kondisi kafir, langsung Nabi berucap, demi Allah, sungguh aku akan mendoakan engkau agar Allah mengampuni dosa-dosa engkau. Kemudian turunlah ayat dalam surah At-Taubah yang melarang kita untuk mendoakan orang yang sudah meninggal dunia agar diampuni dosa-dosanya karena dia meninggal dalam kondisi kafir, ya, meninggal dalam kondisi non-muslim. Tapi kalau dia masih hidup, kita doakan. Ya, orang tuanya yang masih kafir, misalnya kita doakan semoga Allah Jalla wa'ala memberikan petunjuk dan hidayah. Itu kudu. Nah, ini berkaitan dengan pertanyaan Bu Rosi tadi. Ini cerita Abu Hurairah. Abu Hurairah itu punya ibu, ya, ketika dia masuk Islam, masih kafirah. Dia datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, tolong doakan ibuku, agar ibuku mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Jalla wa'ala. Agar dia tersebut masuk Islam. Didoakan oleh Nabi SAW. Kata Nabi, insya Allah ibumu akan masuk Islam dan akan mendapatkan hidayah dan petunjuk Allah Jalla wa'ala. Kemudian kebiasaan Abu Hurairah tersebut, Masya Allah, tetap baik kepada ibunya. Dia santuni ibunya, tetap bersikap yang lemah lembut kepada ibu. Subhanallah, sampai pada suatu hari dia masuk ke rumah ibunya, ditahan oleh ibunya. Jangan masuk dulu ke rumahku. Abu Hurairah berpikirnya, oh, ibuku ada apa ya, kok marah kepada aku? Jangan, ya, tunggu kamu di luar dulu. Rupanya ibunya mandi dulu, kemudian ya bersih-bersih badan, setelah itu berpakaian yang rapi dan seterusnya. Kemudian ibunya keluar. Kemudian mengatakan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wahai anakku, aku siap, ya, untuk menyatakan iman dan Islam. Ya, aku ingin mengucapkan 2 kalimat syahadat. Akhirnya di depan anaknya, yaitu Abu Hurairah, ibunya tersebut mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang pantas untuk disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad bin Abdullah utusan Allah. Masuk Islam ibunya Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, tidak ada satu kebahagiaan yang sangat luar biasa yang aku dapatkan kecuali pada saat ibuku sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, menyatakan iman dan Islam. Seketika itu Abu Hurairah berlari ke rumahnya Nabi kita Muhammad SAW dan menghabarkan kabar gembira ini. Dan Nabi Muhammad SAW begitu senang dan begitu bahagia juga mendengarkan informasi dari Abu Hurairah bahwasannya ibunya Abu Hurairah telah menyatakan iman dan Islam. Nah, kepada yang bertanya tadi Bu Rosi tolong doakan orang tua Bu Rosi, ya, agar Allah Jalla wa'ala memberikan petunjuk kepada mereka berdua agar mereka tersebut, ya, mendapatkan hidayah dari Allah hingga menyatakan iman dan Islam. Nah, kondisi mereka sedang sakit misalnya, doakan agar Allah Jalla wa'ala menyehatkan mereka, mengangkat penyakitnya. Dan mudah-mudahan, ya, kita semua mendoakan agar orang tua Bu Rosi menyatakan iman dan Islam sebelum mereka meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Begitu kira-kira. Nah, ya, Pak Topan, silakan. Ada pertanyaan masuk lagi. Afwan izin bertanya, yang dimaksud sakit ini apakah sakit tertentu yang terbaring lemah, tidak bisa beraktivitas selama berhari-hari, atau semua jenis penyakit seperti migrain, datang bulan, atau vertigo yang datang pergi tiba-tiba? Semua penyakit, kalau kita muslim mau penyakit ringan, penyakit berat, penyakit yang sifatnya mudah untuk disembuhkan, atau mau penyakit yang sudah kronis sekalipun, kalau kita mukmin muslim mendapatkan 7 hal tadi. Kita sekedar pening, sakit kepala, migrain kata antum tadi. Subhanallah, penghapus dosa, mengangkat derajat kita, nambah pahala, doa kita mustajab. Ya, seperti itu. Ya, keadaan migrain susah untuk mengerjakan salat-salat sunnah, tetap mengucur pahalanya karena ketika antum tidak migrain, ketika sehat, antum suka mengerjakan salat sunnah, tetap mengucur pahalanya. Jadi mumpung kita muslim, ya, berhubung kita muslim, ya, kita katakan berhubung kita muslim, mau sakit yang kita alami berat ataupun ringan, mau kronis ataupun mudah untuk disembuhkan,
maka kita mendapatkan 7 hal tadi yang disebutkan dan dijabarkan oleh kita tadi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, silakan Pak Toba. Ada pertanyaan Ya, Pak? silakan. Nah, Assalamualaikum Ustadz, bolehkah kita datang takziah ke rumah orang kafir sementara yang wafat itu beragama Islam, dan bagaimana bila sebaliknya? jadi yang wafat beragama Islam, ya kan? Tapi keluarganya kafirin. Bolehkah yang demikian? Ya, boleh. Karena yang kita maksudkan kunjungi itu adalah saudara kita, sesama muslim, untuk kita mendoakannya, kan? Seperti itu. Ya Allah, maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Meskipun keluarganya kafir, ya keluarganya kafir, seperti itu. Dan itu pernah terjadi di zaman Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika pembantu beliau yang beragama Yahudi, ya itu Rasulullah SAW membesuk dia, membesuk orang kafir yang sedang sakit. Boleh nggak Ustaz? Boleh, sepakat ulama, boleh. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW membisikkan kepada pembantunya agar masuk Islam. Kemudian sang pembantu mau masuk Islam. Kemudian Rasulullah begitu bahagianya, saking bahagianya Rasul mengucapkan tahmid dan pujian untuk Allah Jalla wa'ala. Alhamdulillah alladzi anqadhahu minan nar. Segala puja-puji hanya milik Allah Jalla wa'ala yang telah menyelamatkan pembantuku itu dari siksa api neraka. Husnul khatimah pembantunya. Beberapa saat setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, sang pembantu itu meninggal dunia, wafat. Dan Nabi SAW bertakziah ya untuk mendoakan sang pembantu tadi itu. Yang dimana keluarga-keluarganya didapatkan masih dalam kondisi apa? Kafirin. Seperti itu. Nah, jadi kalau yang meninggal itu muslim meskipun keluarganya kafir, boleh kita untuk bertakziah. Karena tujuan kita tersebut adalah untuk menjalankan hak saudara kita sama muslim tadi itu. Kita urusi jenazahnya, ya, dari memandikan, mengkafankan, termasuk menyolatkan jenazahnya hingga menguburkannya. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Begitu Pak Tok. Nah, ada pertanyaan masuk lagi Ustaz. Nah, apa tipsnya agar kita sakit jangan sampai meninggalkan sholat? Karena jika kita udah sakit keras, kadang kita suka lupa. ya, orang sakit itu kan mendapatkan rukhsah dan keringanan, Pak Topak. Di antaranya kalau kita sakit parah yang tidak bisa sholat normal, sholat kita tersebut boleh untuk kita jamak. Jamak itu kan paketnya ada 2. Jamak itu penggabungan 2 sholat. Paketnya ada 2. Paket yang pertama zuhur dan asar. Paket yang kedua adalah maghrib dan isya. Ya. Nah, jadi kalau kita berhubung mukim, misalnya tinggal di Jakarta kan mukim namanya. Ya. Maka kita sholatnya 4, zuhurnya 4, kemudian asarnya 4 juga. Ya. Tapi kita majukan. Yang tadinya di waktu asar, itu sholat asar kita majukan dikerjakan di waktu zuhur. Agar setelah itu kita bisa istirahat full. Ya kan? Nah, itu boleh menjamak. Maghrib dan isya juga begitu. Maghrib 3 rakaat, isyanya kita majukan misalnya dikerjakan di waktu maghrib, tapi tetap 4 rakaat. Seperti itu. Nah, mudah-mudahan dengan cara seperti itu mudah kita untuk melaksanakan ibadah sholat. Dan biasanya Pak Topan, kalau kita tersebut terbiasa sholat, hatta kita sakit separah apapun, tetap mengerjakan sholat. Cuma ada satu keringanan bagi orang yang sakit tersebut, dia boleh untuk menjamak sholat. Yang kedua keringanannya, kalau dia tidak bisa berwudu misalnya, tidak bisa berwudu ya seperti orang yang terkena COVID, kemudian dilarang oleh dokter atau ahli medis, jangan mandi dulu, jangan terkena air dulu, termasuk jangan terkena air wudu dulu. Maka digantilah wudu dan mandi tadi dengan cara apa? Tayamum. Dengan cara tayamum. Tayamum itu kan cuma 2 anggota badan kita, wajah dan kedua telapak tangan. Yang pertama baca bismillah, yang kedua telapak tangan ini kita tempelkan di pasir yang bersih, tanah yang bersih atau debu, termasuk di dinding-dinding rumah kita itu kan ada debu. Kita tempelkan kedua telapak tangan kita itu di dinding misalnya, di tembok. Kemudian yang ketiga kita tiup. Kemudian yang keempat langsung diusapkan ke wajah dan kedua telapak tangan. Kemudian yang kelima sunnah kita membaca doa. Doanya sama seperti doa setelah berwudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Nah,
Kalau sudah ada jamak kan berarti tidak ada qobliyah dan ba'diyah. Ustaz gimana Ustaz ya? Ana biasa qobliyah dan ba'diyah. Pak, antum kan lagi sakit dan kebetulan antum menjamak sholat. Qobliyah dan ba'diyah tidak ada. Nah, berhubung antum sakit, Allah tetap mencurahkan dan mengucurkan pahala salat sunnah qobliyah dan ba'diyahnya untuk antum itu. Semoga Allah Jalla wa'ala selalu memberikan petunjuk buat kita hatta ketika kita sakit hingga mudah melaksanakan kewajiban-kewajiban kita termasuk ibadah salat. Allahu a'lam bishawab. Jangan tinggalkan ya Bapak Ibu salat, ya salat wajib ini jangan ditinggalkan. Hatta separah apapun sakit kita, selama akal pikiran sehat ini masih ada, kita katakan wajib melaksanakan ibadah salat fardu atau salat yang 5 waktu tadi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Baik Ustaz, ada pertanyaan lagi. silakan. Bagaimana kalau kita punya penyakit yang sudah diderita sejak lama, insya Allah Allah ridho menerima semua takdir ini, tapi di saat rasa futur datang, kita merasa lelah, apakah saat itu kita berdosa? Ketika kita merasa lelah dan kemudian terucap kata-kata yang nggak layak, nggak pantas, seketika Pak Topan beristighfar, astagfirullah wa atubu ilaih. Aku meminta ampun kepada Engkau ya Allah. Aku bertobat kepada Engkau ya Allah. Dikenakan tergelincirnya lisan ini mengucapkan kata-kata yang nggak layak. Nah, kadang itu terjadi dengan orang yang sakit. Karena dia nggak kuat menahan sakit yang dia alami. Terjadilah yang seperti itu. Dan ketika dia sadar, segera dia beristighfar kepada Allah. Karena apa yang dia lakukan tadi adalah satu kekhilafan dan kesalahan yang sama dengan dosa. Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Penerima taubat. Maka bersegeralah untuk bertaubat dari ucapan yang nggak layak yang dia ucapkan tadi. Nah, wallahu a'lam bishawab. Gitu kira-kira. Baik, pertanyaan penutup nih Ustaz. Silakan. Seseorang yang sedang isoman karena COVID-19, apakah dia mempunyai uzur untuk tidak sholat berjamaah di masjid meskipun badannya kuat dan tidak merasa sakit sama sekali? Of course ya. Antum merasa sakit ya kan? Artinya antum sudah misalnya antigen atau PCR. Ternyata positif COVID, entah COVID Delta atau COVID yang Omicron itu misal. Meskipun tanpa gejala, enggak Ustaz, fisik anak kuat Ustaz, enggak ada masalah kalau toh ke masjid. Tapi Pak Topan, ini kan penyakit menular. Kalau antum datang ke masjid itu khawatirnya nih penyakit bisa menularkan kepada orang yang lain. Padahal dalam hadis Nabi SAW mengatakan apa? La darar wala dirar. Janganlah mencelakakan orang dan juga jangan dicelakakan. Makanya kenapa sih kita pakai masker? Ya kita yang nggak tahu nih, untuk jaga-jaga saja. Kalau kita yang punya penyakit tersebut, jangan sampai tuh penyakit itu menularkan kepada orang lain. Makanya kita pakai masker. Yang kedua, kita yang pakai masker sehat. Kenapa juga tetap pakai? Khawatirnya ada orang sekitar kita yang sakit yang kita nggak tahu. Dia bawa penyakit atau tidak. Dengan kita menutup mulut kita dengan masker tadi, mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala menjaga diri kita. Kita ambil ikhtiar ini. Nah, jadi kesimpulannya tadi yang isoman tadi, ya karena dia memang positif COVID, ya beradalah di rumahnya. Atau ya karantina dirilah. Jangan sampai dia tersebut berkeliaran yang ujung-ujungnya sebab itu tersebarlah penyakit itu kepada orang lain. Disitulah dosanya buat dia. Jangankan kita yang manusia, onta yang sakit saja itu tidak boleh dikumpulkan dengan onta yang sehat. Apalagi manusia kita katakan seperti itu. Kalau memang benar-benar dia sakit dan penyakitnya adalah penyakit yang menular, maka dia karantina diri, isomanlah kalau bahasa antum itu, ya sampai dia sembuh, nanti antigen lagi, PCR lagi ternyata sudah negatif, ya bismillah datang ke masjid. Nah, berjamaah di masjid itu wajib kan buat laki-laki. Ya, kecuali kalau dia ada uzur. Uzur itu ada dua, ada yang sifatnya al-a'dzarul 'amah, uzur yang sifatnya umum, seperti misalnya adanya wabah sekarang ini, termasuk juga hujan lebat, ya, antum, dia, fulan, misalnya nggak bisa ke masjid. Kenapa? Hujan lebat, Ustaz. Kelas. Uzur syar'i. Atau uzur yang sifatnya pribadi. Al-a'dzar, al-khassah, ya kan? Seperti itu, kayak sakit tadi. Dia boleh nggak datang ke masjid karena sakit. Seperti itu kira-kira. Jadi, tidak hanya sekadar memikirkan diri dia sendiri, juga memikirkan orang lain. Seperti itu. Ya, dia jelas-jelas positif COVID.
tahu-tahu dia paksakan ke masjid. Ya, dia tahu nih penyakit, ya penyakit menular. Gak dosa dia, tentu dosa lah. Kalau sekiranya sebab dia semua Allah yang menentukan, semua Allah yang menakdirkan. Tapi asbabnya itu ada dong. Di antaranya dengan antum yang sakit COVID ini jelas-jelas positif. Tahu-tahu datang ke masjid. Kemudian akibat itu tersebarlah tuh penyakit. Ya, untuk orang-orang yang hadir di masjid yang sehat walafiat tadinya. Nah, makanya oleh sebab itu isoman dululah, karantina diri dululah sampai antum betul-betul sehat, sudah negatif misalnya, maka baru antum wajib lagi datang ke masjid. Begitu kira-kira Pak Topan. Allahu a'lamu bissawab. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Wa iyyakum barakallahu fikum Bapak dan Ibu, semoga selalu dalam lindungan Allah, semoga selalu sehat walafiat, dimudahkan dalam masalah rezeki dan nikmat, dipanjangkan umur dalam ketaatan kepada Allah Jalla wa ala. Amin ya rabbal alamin. Izin pamit Bapak Ibu, Pak Topan, makasih banyak. Barakallahu fik, jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz atas penyampaian materinya. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah mudahkan kami untuk terus mencari ilmu dan beribadah kepadamu hingga maut menjemput. Demikian sudah kajian online bersama Ustadz Azhar Khalid bin Saif, Hafizullah Ta'ala. Saya Taufan Aditya selaku perwakilan panitia kajian. Mohon maaf bila ada pertanyaan yang belum sempat ditanyakan. Dan jika ada kata-kata yang kurang berkenan bagi para jamaah, mohon dimaafkan. Para jamaah juga bisa mengunjungi channel kami di YouTube MT At-Tahirah untuk video rekaman hari ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.